Dia nampakin setengah, gue ngelewatin, gue jalan lagi, lama mas gini, tapi doi madep belakang. Dani nggak ngelihat posisi itu, Dani nggak ngelihat. Gue di situ bener-bener kayak pengen nangis. Gue nggak tahu apa gimana. Lama-lama dia nampakin wujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ana Lamsyah, di Cerita Mistis Boan. Kali ini gue bakal cerita tentang pendakian gue ke Gunung Merbabu yang berada di Jawa Tengah. Kali ini pendakian gue nggak sendiri, gue berdua sama temen gue, Dani namanya. Dan pada waktu itu, tahun 2015, bulan Desember, tepat ya. Gue sama Dani ngelakuin pendakian ke Merbabu yang berada di daerah Jawa Tengah. Dan seharusnya gue berangkat hari Jumat, tapi di sisi lain ketika gue sampai di terminal Kampung Rambutan, gue nggak dapet tiket bis dan terpaksa hari Sabtu gue baru berangkat ke Jawa Tengah. Dan akhirnya gue dapet tiket hari Sabtu itu. Gue berangkat dari Lebak Bulus ke daerah Pasar Sapi, Jawa Tengah. Pas di daerah Pasar Sapi, gue berdua Dani emang nggak tahu ke arah mana Gunung Merbabu, cuman modal Google Maps. Dan pada saat itu juga cuman gue doang berdua di daerah situ, karena mungkin emang udah sepi di daerah sana. Dan ada satu orang di dekat Indomaret, tukang parkir. Gue tanya sama si bapaknya, gue bilang, "Pak, ke Merbabu itu naik apa lagi ya Pak?" "Oh mas, nanti mobilnya ada, tapi jalur Lukas." Pada saat itu yang gue tahu cuman jalur Selok di Merbabu. Dan ternyata kalau turun di Pasar Sapi itu naik lewat Wokas. Dan ketika gue pagi subuh, gue tidur di Indomaret. Setelah itu langsung berangkat ke base camp Wokas. Sampai base camp Wokas, ternyata gue ditolak sama orang base camp. Gue berdua sama Dani, gue ditolak. Dibilang nggak bisa naik ke Merbabu. Gue nggak tahu alasannya apa. Pokoknya ada upacara adat atau acara adat apa gitu. Pokoknya emang nggak boleh naik. Dan di sisi lain gue juga ngerengek sama orang base camp. Gue bilang sama si bapaknya, "Pak, saya dari Jakarta, udah jauh-jauh. Dari kemarin saya berangkat, masa sampai sini saya nggak bisa naik ke Merbabunya?" Dengan sedikit perdebatan yang ada, dan akhirnya gue berdua Dani diizinin buat naik ke Merbabu dengan satu catatan, harus ngabarin orang base camp. Sudah sampai di titik mana, di titik mananya sudah harus ngabarin. Gue dikasih peta. Ketika gue dikasih peta, gue jalan sama Dani jam 7 pagi. Gue jalan jam 7, gue ngeliat peta sama Dani. Sebelum sampai pos 1, itu gue harus ngelewatin kuburan. Dan itu ada 2 kuburan. Buat kalian yang pernah naik Merbabu lewat jalur Wokas, pasti tahu kan, harus ngelewatin 2 kuburan, terus baru sampai pos 1. Dan gue anehnya sama Dani, gue nggak sampai kuburan pertama. Gue langsung kuburan kedua. Dan kuburan kedua itu, yang gue pikirin sama Dani, itu adalah kuburan pertama. Pas dari kuburan 1 kali gue lewatin, itu gue langsung sampai ke pos 1. Dan gue langsung bertanya-tanya sama Dani, gue bilang, "Kok ini kita nggak ngelewatin 2 kuburan? Kita langsung ngelewatin dari base camp, ngelewatin 1 kuburan, terus langsung ke pos 1. Dari situ udah mulai aneh gue berdua Dani. Gue bertanya-tanya sama dia juga bertanya-tanya, kok bisa ya, kok aneh gitu. Ya udah, gue ngobrol, dan gue berharap sama Dani pada saat itu ada pendaki lain yang naik juga, supaya ada barengan. Karena gue di sisi lain emang sama Dani ini, pertama gue belum pernah naik Merbabu, gue belum pernah tahu jalurnya kayak gimana, gue belum tahu base campnya apa aja. Itu salah satunya.
Pas dari pos 1 gue sama Dani, gue jalan ke pos 2 kira-kira 1 jam sampai 2 jaman gue jalan. Pas di pos 2 gue istirahat, ada satu bapak-bapak yang bikin gue pertanyaan sama Dani. Itu sumpah aneh banget. Bapak-bapak megang tongkat gitu. Dari pos 2 gue jalan sama Dani. Itu kira-kira jam 12-an, jam 12 siang. Gue jalan 1 jam sampai 2 jam. Ini yang bener-bener bikin aneh. Gue ketemu lagi di pos 2. Gue sampai lagi di pos 2. Gue nanya-nanya lagi sama Dani. Lu sadar gak? Kita jalan udah 2 jam. Itu yang kita temuin. Kita sampai lagi di pos 2. Dan di situ Dani bener-bener kayak langsung, oh iya, bener ya sampai di pos 2. Gue duduk berdua Dani. Gue main tatap-tatapan. Gue cuma bisa bilang sama diri sendiri, dan Dani juga bilang sama sendiri sendiri, kalau emang ada salah di penghuni sini yang nyasarin gue minta maaf. Jangan sasarin gue. Gue niat baik di sini. Gue nggak niat buat ngerusak. Gue nggak niat jahat di sini. Gue cuma pengen naik gunung. Gue sama Dani juga bilang kayak gitu. Setelah itu gue jalan, alhamdulillah gue langsung sampai di Watu Tulis. Keanehan nggak cuma sampai di situ aja. Pas gue ngecamp, gue sampai Watu Tulis itu maghrib. Gue buka tenda sama Dani, itu sumpah, itu merbabu. Itu sebenarnya kayak seolah-olah kayak gue booking lah. Nggak ada pendaki lain, gue doang berdua Dani. Dan gue digangguin nggak cuma di situ aja. Gue nggak dikasih tidur pas malamnya sama Dani. Setelah kira-kira jam 8 malam, gue habis makan segala macam, gue bilang sama Dani, Dan, udah tidur, besok kita summit ke Puncak Sarif. Yaudah tidur. Baru tidur setengah jam, Dani denger suara berisik-berisik gitulah, suara carrier, suara frame, orang lagi pada masang tenda. Karena emang Watu Tulis itu sebenarnya camping groundnya ya lumayan muat lah, beberapa tenda walaupun agak turun gitu ya kan. Yang udah tahu pasti lewat jalur bekas kayak gimana situasinya. Pas abis itu Dani langsung keluar nih. Dia bilang, An, ada yang sampai Watu Tulis, pengen bikin tenda, ayo bantuin, kasihan, kayaknya perempuan nih. Ya udah dong. Gue sama Dani gue bilang, yaudah ayo keluar, kita bantuin. Pas keluar, nyenter-nyenter sekeliling, itu nggak ada orang.